Sekarang buka headset dulu. Di OBS nya coba, di OBS nya. Di OBS nya udah ada. Meskipun delay ada suaranya. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah Sanad dan juga Ananda Salwa Amira yang telah membacakan Al-Quran untuk kita semuanya. Semoga ayat demi ayat yang telah dibacakan diberikan pahala dan juga ganjaran keberkahan kepada pembacanya khususnya, dan kepada kita selaku mustami'in yang mendengarkan Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini. Baik, apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Akbar. Baik, dan untuk selanjutnya itu akan ada sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu semuanya menjadikan kita lebih giat lagi. Sehingga insya Allah pada hari ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan pencerahan ilmu-ilmu baru yang kira insya Allah akan bermanfaat untuk kita sebagai insan yang bergerak dan berjuang dalam bingkai dakwah li'ilafi kalimatillah. Demikian, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga penuh berkah untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Abdul Rahman yang telah memberikan sambutannya dan juga mungkin arahannya pada kesempatan pagi hari ini, dan mungkin tujuan dan juga insya Allah diadakan acara tersebut hari ini karena kita sebagai dari SIT Kaifa tidak main-main saja dalam mengawal pendidikan Al-Quran khususnya, dan semoga Al-Quran itu selalu tertancap dalam hati kita, dalam dada kita, dan khususnya kepada generasi penerus kita, kepada anak-anak kita semuanya, semoga menjadi pribadi-pribadi yang Qurani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita masuk kepada motivasi Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini, kayaknya tidak sabar ya akan disampaikan oleh guru kita semuanya yang dari Surabaya. Mungkin kita akan melihat terlebih dahulu profil daripada sekolah Islam Terpadu Kaifa, ya, di mana SIT Kaifa di sini ada dua untuk sekolahnya. Pertama ada SDIT dan juga ada SMP IT Kaifa. Untuk kita mengenal lebih jauh lagi, kita mengenal supaya lebih dekat seperti apa sih SIT Kaifa, khususnya di SDIT Kaifa, maka kepada tim media silahkan diputarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kami segenap Sivitas Akademika SDIT Kaifa insya Allah berkomitmen untuk mewujudkan visi dari SIT Kaifa, yaitu menyiapkan generasi robbani yang cerdas dan cendekia, unggul dalam prestasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, santun, terampil dan berwawasan lingkungan. Maka sebagaimana visi tersebut, seluruh kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendukung pembelajaran seperti kegiatan ekstrakurikuler diarahkan untuk pembentukan karakter atau akhlakul karimah. Melalui kegiatan dan pembiasaan ibadah sholat 5 waktu, sholat sunnah, tahsin dan tahfidz Al-Quran, pendidikan agama Islam, dan bina pribadi Islam, kaikan untuk menanamkan pendidikan akidah kepada siswa. Demikian juga kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui pendekatan scientific learning dalam bingkai internalisasi nilai-nilai Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi SDIT Kaifa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Kami dari kelas 6 A Ibnu Qayyim. Saya senang bersekolah di SD TK IFA karena menurut saya pelajarannya mudah dan gurunya ramah. Saya senang belajar di SD TK IFA karena tempatnya nyaman dan saya bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah, guru kelas 5 SD TK IFA. Alhamdulillah, saya sudah berkhidmat bersama SD TK IFA selama 13 tahun. Saya sangat bangga menjadi bagian keluarga besar SD TK IFA karena di sini kami terus dikembangkan secara keilmuan dengan diberikan pelatihan dari berbagai sumber. Selain kami diberikan pelatihan, kami pun diberikan pembinaan berupa pembinaan tahsin hafiz Al-Quran. Dengan berbagai bekal yang diberikan oleh SITK IFA, insya Allah kami dapat melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa-siswi SD ITK IFA. Satu Pramuka, satu Indonesia, NKRI, harga mati, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya wali murid dari Zara Kisha Evina Gunawan dari kelas 5. Alhamdulillah selama bersekolah di sini, Ara itu sangat enjoy, sangat senang. Dia cinta banget sama Kaifa. Saking enjoynya, saking merasa senangnya itu, Ara dia sampai minta untuk SMP-nya itu sekolah lagi di Kaifa katanya. Dan menurut saya Kaifa itu paket komplit. Jadi didikan dunia akhirat itu ada di sini. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ingin mempunyai anak yang menjadi generasi robani, mangga silahkan bergabung dengan kami di sini. Masya Allah, Rafi, tadi telah kita lihat bersama itu adalah ketika di sekolah SD TK IFA, ya, dari mulai kegiatan pembelajaran, terus kemudian kegiatan ekskul, berkuda, ada berenang, terus juga ada yang lain sebagainya. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, salah satu paket komplit kita pada kesempatan hari ini itu bukan kita sendiri yang berbicara, tapi dari orang tua yang telah mempercayakan kepada kita. Semoga yang selalu diucapkan itu menjadikan doa yang terbaik untuk kita semuanya. Selain SDTK IFA, SITK IFA juga mempunyai program lanjutan, yaitu letaknya tidak jauh dengan SDTK IFA, berbeda lokasi.
di SMP ITK IPA bertempat di Kampung Sirpa SMP ITK IPA. Baik, kepada media silahkan share dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP ITK IPA. Saya Yanti Isnanti MPD, Kepala Sekolah SMP ITK IPA. SMP ITK IPA berdiri sejak tahun 2013 di bawah naungan Yayasan Kurota Ayun Bogor. SMP ITK IPA dengan visi menyiapkan generasi robani yang cerdas dan cendekia, unggul dalam prestasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, santun, terampil, dan berwawasan lingkungan. Sekolah kami mengusung tagline Sekolah Para Pejuang Al-Quran, di mana siswa dan siswi belajar dan mempelajari Al-Quran dengan menggunakan metode ummi. Siswa belajar dan menerapkan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai Al-Quran di dalam pembelajaran. Lulusan SMP ITK IPA memiliki target capaian tahfidz sebanyak 3 juz. Alhamdulillah, target capaian tahfidz dapat diraih. Bahkan ada lulusan SMP ITK IPA yang memiliki hafalan sebanyak 5 juz, yaitu juz 30, juz 29, 28, juz 1, dan juz 2. SMP ITK IPA termasuk ke dalam Sekolah Penggerak Angkatan Pertama tahun 2021, di mana Sekolah Penggerak menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Khalid. Saya siswa SMP ITK IPA kelas 9. Jujur, selama saya bersekolah di sini, sekolah di sini itu sangat menyenangkan ya. Saya sangat banyak mengikuti kegiatan di sini seperti agen perubahan dan juga Bright dari NICE dan Nama Foundation, yang tentunya pengalaman yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut akan berguna pada kehidupan saya selanjutnya. Di bidang organisasi, alhamdulillah saya berhasil menjabat sebagai ketua OSIS tahun 2020-2021, dan tentunya pada bidang organisasi tersebut pengalaman yang saya dapatkan juga sangat menyenangkan dan sangat berharga. Di sini pada bidang Al-Quran sangat difokuskan, jadi saya bisa menambah hafalan saya dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah mengajar di Kaifa itu selama 10 tahun. Banyak suka dan duka yang saya rasakan, tapi yang banyaknya sih menyenangkan. Begitu juga anak-anaknya sangat menyenangkan. Saya semakin percaya diri gitu, semakin percaya diri dengan ilmu yang saya ada, sehingga saya saat saya mengajar terhadap anak-anak, saya lebih bisa nyaman aja gitu, karena saya mempunyai ilmu dan tentunya landasan yang kuat. Nah itu berkat SIT juga tentunya ya, kita saya selalu dibimbing, dibina, dan juga mengikuti pelatihan ya yang diprogramkan oleh Kaifa. Assalamualaikum brother. Therefore, I would like to... Sure. Kaifa is a nice school. It has a high... Bye. Good dan ke. Halo, Dubi Smoothie. Service night is... اذكري مثالا من الفعل المضارع. Nah, Ustaz. Yang suruh, yaktubu, wa yaqra'u. Tsumma wa ba'i fi awwalihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan, orang tua dari Reva Adalati kelas 9 SIT Kaifa. Kenapa saya memilih SMP IT Kaifa? Karena di SMP IT Kaifa itu menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum Islam terpadu dan kurikulum pemerintah. Nah, kemudian di SMP IT Kaifa juga yang saya lihat selama anak saya belajar di SMP IT Kaifa, itu ada beberapa kegiatan yang memang sudah disediakan dan diprogramkan oleh SMP IT Kaifa dalam rangka menggali potensi peserta didik, baik itu potensi akademik maupun potensi non-akademik, dan juga suasana di sekolah sangat menyenangkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi telah kita lihatkan kembali yaitu kegiatan kita di SMP IT Kaifa ya. Dan semoga ya, setiap kegiatan yang kita selalu kembangkan khususnya di SDIT atau dan juga di SMP IT Kaifa, di SIT Kaifa khususnya, mudah-mudahan program-program tersebut bisa mendukung seluruh kreativitas dan juga bakat untuk anak-anak kita semuanya, dan lebih khusus yang kita akan kembangkan lebih daripada itu semua yaitu di bidang Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita bacakan, Al-Quran yang selalu kita hayati, dan Al-Quran yang selalu kita menjadikan pijakan ya setiap kegiatannya, diberikan keberkahan oleh kita semuanya, dan selaras dengan salah satu moto daripada Ustaz Nawil. Ada suaranya Ustaz Nawil. Ustaz Taufik. Sepertinya nge-lag beliau. Harus pindah ruangan dulu sepertinya. Itu caranya. Ustaz Munawir di tempatnya di mana Ustaz? Jadi di ruangan saya Ustaz. Nah,
Beda tempat ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berpindah studio terlebih dahulu ya. Ada beberapa trouble pada kesempatan pagi hari ini, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu dan setia dan bersama Al-Quran. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali ataupun kita akan memulai yaitu kegiatan kita di mana kita akan mendengarkan motivasi Al-Quran yang terbaik khususnya dari guru kita, dari Ustadz Mirzak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir ya Ustadz ya. Udah lama gak ketemu Ustadz. Terakhir ketemu itu ketika TOT terjemahan Ustadz. Oh gitu ya, Masya Allah. Iya. Masya Allah ya. Ustadz Mirzak adalah alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo, Masya Allah, S1-nya, dan S2-nya itu dari UINSA ya. Dan beliau juga menjabat sebagai manajer R&D Umi Foundation Pusat, Ketua Yayasan Sahabat Qurani Fil Dharain, dan aktif membina beberapa lembaga nasional melalui program pendidikan Al-Quran terintegrasi dan berkelanjutan. Masya Allah. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini dengan temanya yaitu Quranic Motivation yang akan disampaikan oleh Ustadz Mirzak. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, jazakumullah khairan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para pimpinan SD Kaifah, wabil khusus Ustadz Rudi dan Pipin, para manajer yang saya hormati juga Ustadz Abdul Rahman, para kepala unit, para wata, para asatid, dewan guru yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, para wali murid yang berbahagia dan anak-anakku yang terbanggakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pagi hari ini di hari penuh barokah ya, kita bisa bertatap muka melalui webinar Merbak. Ini dari mana ini? Merbak ini apa tadi? Ini internetnya dari mana? Semarak. Misalnya tertutup ini sama tulisan juga. Kok yang di situ? Ya, Semarak Ramadan bersama Al-Quran, Masya Allah. Tadi kalau nggak salah ada apa itu? Ada semangatnya tadi saja. Baik, para asatidz sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini saya sudah bisa share screen, Sir. Sudah profesi, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah materi pagi hari ini mudah-mudahan menambah semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ya, bulan yang disebut dengan bulan Al-Quran, seperti yang tadi dibacakan oleh Ananda yang membacakan Al-Quran tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang berbahagia, seperti tadi yang disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang luar biasa, sangat tepat kita renungkan di pagi hari ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan alladzi unzila fihi Al-Quran, yang mana diturunkan di dalam bulan ini Al-Quranul Karim. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan bukti-bukti dari petunjuk dan juga Al-Furqan, yang mana maknanya adalah memisahkan antara mana yang hak, mana yang batil. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah, Ramadan ini berdasarkan ayat ini, maka para ulama menyebutkan Ramadan ini mulianya itu adalah karena diturunkan Al-Quran. Begitulah juga karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang
mukjizat yang terbaik sepanjang masa. Mukjizat yang terbaik sepanjang masa yang diturunkan kepada pemimpin para nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka karena ini mukjizat terbaik, semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti ikut mulia. Ya. Maka bulan Ramadan ini, bulan diturunkan Al-Quran, Ramadan ini menjadi mulia. Kemudian lembaran-lembaran yang dituliskan di situ Al-Quran menjadi mushaf, ya, menjadi mulia, tidak boleh taruh di bawah, ya, apalagi diinjak dan seterusnya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, mereka akan mulia karena di dalam memorinya itu ada Al-Quran. Maka luar biasa mulianya para penghafal Quran. Tadi disebutkan ya anak-anak kita di SMP tadi yang saya ikuti, yang disampaikan Ustazah Yanti ya, bahwa anak-anak ada yang sampai hafal 5 juz. Maka ayah bunda anak-anak kita yang SD ini maka bisa lanjut ke SMP, mudah-mudahan minimal 3 juz itu dapat, plus nanti anak-anak khusus bisa melewati target ini. Luar biasa. Maka anak-anak kita semakin banyak hafalannya semakin mulia. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Al-Quran saja itu suyirat bihil jibal. Dengan Al-Quran itu gunung-gunung bisa dijalankan, ya. Au kullima bihil mauta, orang yang sudah meninggal bisa diajak bicara, dan seterusnya. Jika Allah berkehendak, maka semuanya itu bisa terjadi dengan atau karena kemuliaan Al-Quran. Kalau Quran dijalankan saja, itu suyirat bihil jibal, gunung-gunung bisa dijalankan. Apalagi Al-Quran itu bukan hanya dijalankan, bukan hanya terbaca, tetapi menetap di dalam memori, maka insya Allah ini kemuliaannya menjadi plus-plus, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, anak-anakku yang dimuliakan Allah, ada ayat lagi yang lebih dahsyat lagi, ya, yang mana tentunya berkaitan dengan Ramadan, ya, momentum kita untuk berinteraksi lebih maksimal dengan Al-Quran, meningkatkan semangat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam mulia. Nah, di manakah malam Lailatul Qadar ini terjadi? Semuanya pasti sudah paham. Jawabannya adalah di bulan Ramadan. Maka kalau tadi disebutkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ini lebih detail lagi. Tepatnya lagi di malam Qadar. Maka Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah, kita membaca ayat ini lebih takjub lagi, begitu ya, lebih takjub lagi. Lailatul Qadar itu malam yang mana dia khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu di malam itu diturunkan Al-Quran. Masya Allah. Maka sekali lagi menjadi motivasi bagi kita semuanya, kita harus meningkatkan hafalan kita, interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Semakin meningkat interaksi kita dengan Al-Quran, maka semakin mulia. Makanya Al-Quran itu disebutkan Al-Quranul Karim, gitu ya. Segala sesuatu itu memiliki sifat-sifat yang menempel pada zat itu. Kalau Bapak Ibu melihat Al-Azhar misalnya ya, nah, sekolah yang saya sempat mengenyam pendidikan di sana, itu disebutkan Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, maka Al-Azhar itu melekat pada kampus ini, pada lembaga ini, syarif, mulia. Kemudian Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan. Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang selalu bersinar. Maka begitulah juga Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, hidupnya pasti mulia dan tentunya barokah, begitu ya. Ayah bunda sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang bagus untuk kita renungkan bersama, ya. Di bulan Ramadan ini ada 2 hal katanya Rasulullah yang nanti kelak di akhirat itu akan memberikan syafaat. Apa itu? Ini hadis riwayat Imam Ahmad. As-siyam wal Quran. Puasa dan Al-Quran. Yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Kelak akan memberikan syafaat
bagi seorang hamba di hari kiamat. Jadi hari kiamat itu ayah bunda sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Nanti di hari kiamat itu yauma yafirrul mar'u min akhi, ya. Semuanya itu akan lari. Bahkan suami istri pun akan masing-masing lari. Ini hukum asalnya, karena masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya. Tetapi nanti ada aturan syariat, ada fase syariat, ada fase syafaat, ya. Jadi fase di mana kita kemudian sudah tidak sendiri karena ada yang membantu. Asyafa'u itu maknanya adalah genap. Jadi hukum asalnya adalah yauma yafirrul mar'u min akhi. Semuanya pada lari dari saudaranya, ayahnya, ibunya, suami istri, seperti tidak kenal. Karena semua witir kira-kira begitu ya, masing-masing mengurusi urusannya sendiri. Tapi nanti akan ada fase asyafa. Syafa itu maknanya genap. Jadi ada yang menolong, tidak sendiri lagi. Apa itu yang menolong? Di antaranya adalah puasa yang kita lakukan di Ramadan ini dan juga Al-Quran. Nah, sampai kemudian puasa itu mengatakan, "Ay Rabb, ya Allah, wahai Tuhan, mana'tuhu ta'ama wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fihi." Aku telah mencegah seseorang hamba ini untuk makan, minum, melampiaskan syahwatnya di siang hari. Izinkan aku memberikan syafaat hamba ini. Begitu pula Al-Quran yang katanya Nabi tadi memberikan syafaat juga, yang mengatakan mana'tuhun naum bil lail fasyaffi'ni fihi, ya. Ya Allah, aku menghalangi hamba ini malam hari untuk tidak tidur, ya. Menghalangi hamba ini malam hari dari tidurnya. Kenapa? Karena setelah sholat taraweh, tadarus, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, waktu sepertiga awalnya itu jam 7 sampai 10 habis untuk qiyamul lail, sholat taraweh dan tadarus. Setelah itu istirahat, bangun lagi sepertiga yang terakhir, yang ujung, bangun lagi tahajud dan membaca Al-Quran. Fasyaffi'ni fi, izinkan aku untuk memberikan syafaat pada hamba ini. Maka ayah bunda sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah, para generasi Qurani, Ramadan harus menjadi momentum. Setiap malam kita harus semakin rajin membaca Al-Quran, supaya kelak nanti Al-Quran ini akan menjadi saksi dan sesuai dengan hadis ini memberikan syafaat untuk kita. Ya bunda sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah, para asatid yang berbahagia, ada 5 tujuan Al-Quran dibaca. Ini perlu saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi, ya. Artinya teman-teman semua sekalian, kita tidak berhenti pada membaca. Sebab Al-Quran itu tujuannya bukan satu tok dibaca. Apa itu? Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya Syekh Khalid Abdul Karim. Beliau menyampaikan 5 tujuan utama Al-Quran dibaca. Apakah itu? Yang pertama adalah ilmu. Dengan kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ilmu. Karena Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Tapi mohon maaf, jangan salah paham. Jangan kemudian mencari rumus-rumus fisika, kimia dalam Al-Quran. Pasti nggak disebutkan. Orang-orang yang tidak suka Al-Quran menyerang Al-Quran. Para pecinta Al-Quran ini mana katanya Al-Quran lengkap, tidak ada rumus apa, rumus gravitasi atau rumus apa di dalam Al-Quran, tidak akan ditemukan. Maksudnya adalah dasar ilmu pengetahuan. Dasarnya ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Ilmu hukum, dasarnya ilmu hukum ada dalam Al-Quran, ya, keadilan, persamaan dan seterusnya. Yang kedua adalah amal. Dengan kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan tuntunan supaya amal kita ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, merujuk kepada Al-Quran tentunya dan juga sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, ayah bunda sekalian, anak-anakku yang berbahagia, adalah munajat. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, maka dengan kita membaca Al-Quran, kita seperti sedang berkomunikasi khusus dengan Allah. Jadi munajat ini adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan komunikasi khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa kita menggunakan munajat ini dengan sesama. Saya sedang bermunajat dengan Ustaz Abdul Rahman, saya sedang munajat dengan Ustaz Taufik. Nah,
Nah, ini tidak dibenarkan. Munajat itu hanya kita dengan Allah. Bagaimana caranya kita munajat dengan Allah? Bacalah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, otomatis kita itu sedang berbicara dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah sawab. Sawab itu maknanya adalah pahala. Di dalam bahasa Arab ada kata ajr, fa'ajruhu 'ala Allah. Ada kemudian kata sawab. Sawab itu pahala lah ya. Ajar itu lebih tepatnya upah mungkin ya, supaya lebih dipahami, lebih mudah dipahami. Ajar itu artinya upah. Kalau kita ini bekerja, maka kemudian kita layak mendapatkan upah. Kita bekerja layak mendapatkan gaji. Tapi ketika sudah disebutkan sawab, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Meskipun sudah ada ketentuannya, satu huruf itu otomatis karena Al-Quran ini muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran ini adalah otomatis dianggap beribadah dengan kita membacanya. Berapa itu pahalanya? Pahalanya adalah satu huruf itu satu kebaikan, satu berbalas 10. Tetapi ketika disebutkan sawab, sawab ini bisa tidak terbatas karena sesuai dengan sesuai dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendaknya. Maka ustadz-ustadzah sekalian, ayah bunda dan anak-anakku yang berbahagia, semangat kita membaca Al-Quran, semakin banyak thawab pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir adalah syifa. Syifa itu apakah maknanya? Coba Ustaz ingin tanya ini ya, supaya sambil memastikan bahwa yang menyimak ini betul-betul menyimak ya. Jangan-jangan HP-nya ditinggal, tidak ada yang menyimak ini. Coba anak-anakku sekalian, khususnya mungkin yang SMP ya, apalagi sudah belajar bahasa Arab. Siapa yang tahu artinya syifa? Adakah di sini teman-teman dari SMP? Adakah yang tahu artinya syifa? Obat. Obat, bagus. Ini tadi nampaknya suara dari Ananda yang SD ya. Tapi sudah tahu maknanya ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi anak-anakku sekalian, nanti di dalam bahasa Arab itu ada obat itu bahasa Arabnya adalah, nah ini saya tuliskan ya supaya lebih jelas. Obat itu bahasa Arabnya adalah dawa. Tadi jawabannya hampir betul. Dawa itu obat bahasa Arabnya. Tapi kalau sudah disebut syifa, sembuh. Nah, begitu ya. Kalau kita pergi ke dokter, dokter itu ngasih resep, belilah ini obat ke apotek, kita beli, itu namanya dawa, obat itu. Apakah kita pasti sembuh? Mungkin iya, karena sudah diukur oleh dokter ya. Bisa jadi tidak sembuh atau bisa jadi lebih parah. Tapi kalau sudah disebut syifa, ini namanya adalah sembuh. Al-Quran itu pasti menyembuhkan. Jadi ayah bunda sekalian, banyak kisah yang terkait ini ya. Kita harus bersyukur anak-anak kita sekolah di Kaifa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai standar utama ya. Anak-anak kita tidak main-main begitu ya. Ustaz Abdul Rahman tadi menyampaikan pendidikan Al-Quran di Kaifa ini. Nah, maknanya apa? Anak-anak kita potensi untuk mendapatkan 5 ini Masya Allah. Nah diantaranya adalah akan diberikan oleh Allah kesembuhan. Ada 6 ayat syifa di dalam Al-Quran itu ya, yang menerangkan bahwa Al-Quran itu fihi syifa. Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Yang dari Al-Quran itu yang diturunkan ada yang merupakan syifa. Jadi ayah bunda sekalian, ada salah satu riset di kampus di Amerika kalau nggak salah, di Boston atau di mana saya agak lupa, bahwa dinyatakan di sana yang namanya sakit itu adalah karena sistem di dalam organ kita itu banyak sel-sel. Orang yang sakit itu ketika selnya itu tidak bergerak. Jadi orang yang sehat itu sel-selnya selalu bergerak gitu. Nah orang sakit itu khususnya ini orang-orang yang sudah usia lanjut ya, itu banyak sel-selnya itu yang tidak bergerak. Kenapa? Ya mungkin karena faktor usia itu ya. Nah bagaimana terapinya supaya sehat itu? Terapinya adalah ya ini digerakkan. Bagaimana caranya? Dengan bunyi diantaranya ya, dengan suara. Nah, maka kalau kita membaca Al-Quran dengan suara, itu suara terbaik yang kita perdengarkan kepada diri kita akan memberikan dampak yang luar biasa. Jadi sel-sel yang mati itu bisa bergerak, makanya orang kemudian bisa sehat karena rajin membaca Al-Quran.
Nah, seperti itu ya. Makanya kemudian ketentuannya di dalam sholat, nah yang namanya tilawah Al-Quran itu tidak bisa tilawahnya pakai hati ya. Kamu sudah baca nak? Sudah Ustadz. Berapa juz? 1 juz. Mana suaranya Ustadz belum dengar? Dalam hati Ustadz, misalnya begitu. Nah ini tidak boleh ya. Jadi anak-anakku sekalian, mengaji Al-Quran itu tidak boleh di dalam hati, harus dilafalkan. Begitu pula kalau kita sholat, membaca Al-Fatihah, harus diperdengarkan, minimal telinganya sendiri mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya, baru sah sholat. Karena itulah tilawah Al-Quran itu harus sampai berbunyi. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, anak-anakku yang berbahagia, kira-kira kalau 5 ini kita perhatikan ya dengan seksama, kira-kira mana ya yang lebih banyak kita sudah dapat? Nah, coba silakan dijawab anak-anakku sekalian, yang SMP boleh atau yang SD. Kira-kira kita membaca Al-Quran itu mendapatkan yang mana dari 5 ini yang paling kerasa atau paling banyak didapat? Yang manakah? Assalamualaikum. Nomor 1 Ustaz. Nomor 1, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Nah, yang nomor 1 Ustaz. Nomor 2, Masya Allah, Barakallahu fiik. Yang pastinya, ya, gitu ya, yang pastinya ini yang otomatis sawab ini. Karena sekali kita baca langsung otomatis pahala itu tercatat oleh malaikat. Nah, masalahnya sekarang kalau kita khususnya di umumnya orang itu yang hanya menginteraksi dengan Al-Quran hanya di sini saja, kamu sudah berapa banyak? Oh, Ramadan ini harus khatam saya Al-Quran itu. Paham enggak yang kau baca? Tidak paham sama sekali. Nah, maka hanya dapat ini. Ilmu bisa jadi sangat minim karena belum paham. Apalagi amal. Munajat tergantung bagaimana kita menggunakan ayat ini, misalnya di tengah malam kita membaca ayat-ayat yang doa itu ya, sampai kemudian menangis karena kita merasa bermunajat langsung dengan Allah gitu ya. Maka belum sampai kita ke sana, berarti munajat ini masih belum maksimal. Maka ayah bunda, anak-anakku sekalian, Ramadan ini mari kita tingkatkan interaksi kita. Tujuan kita membaca Al-Quran bukan sekedar yang penting sudah membaca sehingga dapat pahala banyak begitu ya, tapi kita tingkatkan ilmu. Para pelajar ini, kalian di Kaifa diajarkan disiplin ilmu yang macam-macam. Nanti kalian ketika sudah naik level lagi, SMA, sudah mulai lagi belajar melakukan riset dan seterusnya, banyak ayat-ayat yang perlu dilakukan riset dan seterusnya, sehingga kita bisa mengungkap ilmu yang lebih banyak dari Al-Quran. Seperti itu ya. Baik, ayah bunda sekalian, anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya Ustadz ingin menyampaikan terkait dengan apa sih kemuliaan Al-Quran gitu ya. Kalau kita lihat temanya ini, raih Ramadan dengan kemuliaan Al-Quran. Apa saja kemuliaan Al-Quran itu? Sekian banyak riwayat yang disebutkan terkait kemuliaan Al-Quran. Ustadz menyebutkan ada meringkas begitu ya. Mudah-mudahan ini betul-betul meringkas ya. Ada 7 riwayat yang perlu kita baca ulang ya, supaya kita lebih termotivasi lagi. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Maka anak-anakku sekalian, di SIT Kaifa kalian diajarkan bagaimana tuntas bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sampai nanti kalian mengikuti proses, nanti pada saatnya ada tahapan metodologi. Nah, biasanya kalau sekolah-sekolah yang ada SMA, mudah-mudahan nanti Kaifa juga ada SMA ya. Masih belum ada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah ya. Jadi nanti biasanya anak-anak kita yang di SMA nanti baru ada program sertifikasi. Maka mereka nanti kita bekali supaya menjadi guru Al-Quran. Masuklah di kategori yang wa'allamahu itu. Maka mereka lulus SMA itu sudah siap untuk magang atau mengajar Al-Quran. Lengkap sudah belajar Al-Quran dan siap mengajarkan Al-Quran, insya Allah. Jadi khairukum, sebaik-baik kalian. Ini 5
Di dalam syarah hadisnya dijelaskan alal itlaq, secara mutlak sudah. Kalau kita sudah kegiatan kita mengaji, mengajarkan dan belajar Al-Quran, khairukum alal itlaq, sebaik-baik kalian katanya Rasulullah secara mutlak. Maka anak-anakku sekalian, Ustadz ingin berpesan, apapun nanti cita-cita kalian, nah, seperti yang sering disampaikan guru-guru Quran di sekolah ya, apapun cita-cita kalian, kalian harus tetap membaca Al-Quran. Apapun profesi kalian, sebisa mungkin sampaikan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, karena disitulah ada kemuliaan, begitu ya. Selanjutnya yang kedua, nah ini hadis Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan sebuah perumpamaan bahwa orang mukmin yang mau mengaji itu ibarat utrujah. Utrujah itu bisa terjemahkan jeruk ya. Jadi ini ada 4 perumpamaan. Yang pertama adalah masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamasal utrujah rihuha thayyib ta'muha thayyib. Baunya enak, dimakan pun juga enak. Nah, kemudian ada lagi orang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an. Beriman dia tetapi tidak mau membaca Al-Qur'an, jarang membaca Al-Qur'an. Kamasali tamro, seperti kurma. Enggak ada baunya tetapi dimakan manisnya, seperti itu. Tapi enggak ada bau. Yang ketiga, ada orang munafik tapi membaca Al-Quran banyak ya. Masalul munafik alladzi yaqra'ul Quran masalul raihana. Raihana ini adalah salah satu tumbuhan atau buah yang rihuha thayyib wa ta'muha murr. Baunya bagus ya, baunya bagus tetapi rasanya itu pahit. Begitu ya, dalamnya itu pahit karena dia munafik. Keimanannya ini kropos sudah. Tapi ada orang munafik yang sudah munafik, tidak baca Al-Quran lagi. Misul hanzolah, tidak punya bau dan rasanya pun juga pahit. Tentunya mana yang harus kita usahakan masuk dalam kelompok ini, perumpamaan 4 ini, tentunya adalah yang pertama. Ya, jadi sudah beriman, ya, kemudian rajin semangat membaca Al-Quran, ya, khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang pertama ini. Selanjutnya ayah bunda sekalian, anak-anakku yang berbahagia, yang nomor 3, kemuliaan Al-Quran yang nomor 3 adalah sabda Nabi, la hasad illa fisnatain. Tidak ada hasad ya, tidak ada hasad, tidak boleh kita itu berhasad kepada orang lain kecuali pada 2. Ini pengecualian. Siapa itu? Rajulun atahullahul Quran fahuwa yatlubu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan oleh Al-Quran, yang diberikan Allah Al-Quran, yang mana dia membaca Al-Quran ini setiap malam dan setiap siang hari. Maka anak-anakku sekalian, kalian dididik di sekolah ya, bagaimana setiap hari ada pembelajaran Al-Quran, kalian membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian nanti di rumah, ayah bunda, ini kita harus kerjasama dengan ayah bunda yang di rumah, mengontrol anak-anak, memberikan motivasi terus supaya setelah maghrib itu juga membaca Al-Quran. Setelah maghrib itu membaca Al-Quran. Ya, karena sekarang ini godaannya Masya Allah ya, ada handphone, ada kemudian laptop ya. Kemudian kalau nggak gitu anak-anak terpengaruh dengan suasana di luar, ingin jalan-jalan ke mall dan seterusnya, sehingga tugas dari yang semestinya malamnya itu anak al-lail, malamnya itu harus membaca Al-Quran, jarang lagi membaca Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Maka ayah bunda, ini kerjasama antara pihak sekolah dengan yang di rumah, bagaimana anak-anak senantiasa disibukkan dengan Al-Quran. Istimewa ya. Yang kedua adalah rajulun atahullahu malan, orang yang sangat kaya raya ya. Kalau sekarang istilahnya kaya gila gitu ya, crazy rich, kaya gila. Tetapi orang ini yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rajin banget untuk berinfak ya. Rajin banyak berinfak, membantu orang lain, orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Ini yang boleh kita hasadi ya, kita iri kepada orang ini. Maka anak-anakku sekalian, kita harus masuk dalam kelompok yang satu ini ya, yang memang tidak perlu modal uang ya. Meskipun tidak disebut kaya tidak masalah, tetapi kaya hati, kaya semangat Al-Quran, insya Allah Allah berikan kemuliaan sebab mulianya Al-Quranul Karim. Selanjutnya ayah bunda sekalian, anak-anakku yang berbahagia, ada hadis Nabi yang mana menyebutkan bahwa
orang yang mahir dengan Al-Quran ini luar biasa, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-mahir bil Quran ma'as safarati kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran itu senantiasa bersama para malaikat, para duta Allah, para malaikat al-kiram yang mulia, al-bararah yang baik, yang taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajr. Yang terbata-bata membaca Al-Quran itu diberi pahala 2. Karena yang pertama dia mau membaca Al-Quran, yang kedua karena dia kondisinya terbata-bata masih semangat, ya, maka tidak ada alasan maknanya untuk tidak membaca Al-Quran. Saya yakin insya Allah dengan sistem yang dibangun di Kaifa, di SIT Kaifa, bagaimana pembelajaran Al-Quran tuntas, anak-anak memiliki hafalan Quran, insya Allah semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang al-mahir, al-mahirun, orang-orang yang mahir dengan Al-Quran. Seperti itu insya Allah, ya. Ini akan menjadi kebahagiaan ayah bunda sekalian. Allahumma amin. Selanjutnya ayah bunda sekalian, anak-anakku yang berbahagia. Nah, kita lihat hadis apa lagi ini, ya. Pecinta Al-Quran kelak mendapatkan mahkota kemuliaan. Hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fayaqul. Jadi Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang lalu mengucapkan, ya Rabbi hillihi, ya Allah, berilah hiasan orang itu, orang ini. Fayul basutajul karomah, kemudian diberikan, dipakaikan kepada orang ini mahkota kemuliaan. Summa yaqulu, kemudian Al-Quran mengatakan lagi, ya Rabbi zid, ya Allah tambah lagi. Fayul basu hullatal hullatal karomah. Jadi saya agak lupa ini apa beda makna antara touch dengan hullah. Yang jelas hampir mirip, ya, yang mana keduanya hampir mirip bermakna mahkota kemuliaan. Summa yaqulu ya Rabbi irda anhu. Setelah mendapatkan mahkota kemuliaan itu, Allah Quran itu mengatakan irda anhu, ya Allah ridhoilah dia. Subhanallah. Jadi ridhonya Allah ini adalah karunia yang paling besar, ya. Ridho Allah ini adalah karunia yang paling besar untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Makanya kemudian generasi terbaik di dalam Islam yaitu para sahabat itu kalau disebut namanya radhiyallahu anhum wa radu'an, radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada para sahabat ini karena mereka mengikuti Rasulullah SAW, melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakanlah kepada orang ini selanjutnya setelah mendapatkan ridho Allah, fayuqalu lahu iqra warqa. Bacalah wahai ahli Quran, warqa, dan naik lagi. Bacalah wahai Quran, bacalah wahai hamba Allah Al-Quran, warqa. Semakin Anda membaca, semakin naik level Anda. Wa yuzadu bi kulli ayatin hasanatan. Setiap ayat yang terbaca akan menambahkan kebaikan bagi kita. Yang perlu dicatat di sini, ya, sebagaimana riwayat-riwayat yang lain yang berbicara tentang membaca Al-Quran di hari kiamat itu adalah yaqra' ay bimakna yahfal. Membaca Al-Quran di surga nanti itu maknanya adalah membaca sesuai dengan kadar hafalannya. Makanya di sini semakin membaca semakin naik levelnya, derajatnya. Setiap ayat yang dia baca nambah kebaikan. Jadi ayah bunda sekalian, maknanya di sini adalah semakin banyak yang dihafal itu semakin tinggi derajatnya. Sebab logika sederhananya begini, di akhirat itu sudah dimensinya sudah lain, tidak seperti di dunia. Ada handphone, ya, ada mushaf, kita membaca Al-Quran buka mushaf. Nanti di akhirat itu kira-kira kita membaca Al-Quran itu yang kita baca adalah yang pernah kita hafal. Yang kita baca adalah yang pernah kita hafal di dunia. Berapa lama kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran di dunia ini, yang mana tapi dampaknya itu sampai selamanya, abadi di surga. Kita bisa bayangkan di dunia ini, anak-anakku sekalian, ya, ini untuk renungan semuanya, ya. Kita di dunia ini hanya sebentar, sangat-sangat sebentar. Yang sebentar ini diperintahkan oleh Allah
tingkatkan interaksi Anda dengan Al-Quran, tingkatkan hafalan Anda dengan Al-Quran. Karena dunia ini hanya sebentar, ya. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Anak-anak semuanya sudah hafal ayat ini, ya. Nanti orang-orang kalau sudah masuk di akhirat itu, mereka merasa lam yalbasu, tidak menetap atau tinggal di dunia itu illa ashiyatan aw duhaha. Rasanya seperti sekali pagi atau sekali sore. Betapa sebentarnya ya di dunia. Rasanya baru kemarin, sekarang kok sudah di alam barzakh. Sekarang kok rasanya kita sudah dibangkitkan oleh Allah, begitu ya. Nah, berapa sebentar sih dan berapa lama akhirat itu? Nah, ini satu ayat, karena nanti ada ayat yang lain. Satu ayat itu menjelaskan kadar satu hari di akhirat itu khamsina alfasana. Apa sih ayatnya? Saya agak lupa. Khamsina alfasana. Jadi satu hari di akhirat itu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi ayah bunda sekalian, anak-anakku, coba kita renungkan ini ya. Satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Gimana cara menghitungnya ya? Mungkin ini sebenarnya saya copy paste aja. Ini sudah pernah disampaikan oleh teman-teman yang di bidangnya di matematika atau fisika itu. Andaikan kita diberikan usia oleh Allah 70, maka 70 tahun ini dibagi 50.000 tahun, ya, 50.000 tahun. Ketemunya sama dengan 0,0014 hari. 0,0014 hari itu sama dengan 2 menit 1 detik. Jadi ketika nanti kita sudah di akhirat yang abadi selamanya, itu berasa, rasanya hidup di dunia itu baru seperti pagi. Sekali pagi, sekali sore. Kayaknya cuma hidup di dunia kemarin cuma 2 menit 1 detik. Betapa sebentarnya. Yang 2 menit 1 detik itu loh kita diperintahkan Allah untuk berinteraksi dengan Al-Quran semaksimal mungkin. Hanya itu saja. Setelah itu selamanya akan menentukan bagaimana kebahagiaan kita bersama Al-Quran. Nah, maka ayah bunda sekalian, mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua semakin meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Selanjutnya yang nomor 6, yang kedua sebelum terakhir. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki para keluarga di antara manusia ini. Qalu ya Rasulullah manhum. Para sahabat kemudian tidak langsung diam, paham, tetapi para sahabat kemudian bertanya, siapakah itu hai Rasulullah? Para keluarganya Allah di di antara umat manusia ini. Kalau dikatakan itu adalah para malaikat, mungkin masih tidak perlu ditanya lagi malaikat. Tetapi sekali lagi Allah terkait dengan tauhid, Allah tidak beranak, tidak. Jadi ini keluarga bukan kemudian diterjemahkan anak, ya, bukan juga diterjemahkan karena Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan. Ini keluarga maksudnya adalah orang-orang istimewanya Allah. Siapakah itu? Ahum ahlul Quran. Katanya Rasulullah, mereka adalah ahli Al-Quranul Karim. Ahlullah wa khosatu. Maka ayah bunda sekalian, mungkin ayah bunda belum merasa belum maksimal dulu. Belum mengalami belajar tuntas di Al-Quran. Maka insya Allah ayah bunda bersyukur ya, anak-anak bisa sekolah di SIT Kaifa dengan target pembelajaran Al-Quran yang tuntas, ya, anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar. Dan tadi yang disampaikan Ustaz Abdul Rahman, insya Allah nanti anak-anak juga akan belajar pemahaman melalui program terjemahan Al-Quran, begitu ya, sehingga nanti bukan hanya pahala setiap hurufnya, tetapi ilmu dan amal lebih semangat didapatkan dengan memahami Al-Quranul Karim. Ayah bunda sekalian, anak-anakku yang berbahagia, yang terakhir yang nomor 7. Ini terkait dengan hadis yang tadi ya, hampir mirip. Yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahib. Sahib itu maknanya adalah sahabat. Maka orang Arab memiliki istilah ya, di dalam bahasa Arab itu ada sodik, ada kata sodik.
Sodik pun maknanya adalah teman, ya. Sahib itu maknanya teman akrab, teman yang lebih dekat lagi. Makanya orang Arab kalau misalnya mengungkapkan sesama mereka yang saling sangat akrab banget, itu mengatakan nahnu asdiqa. Kami adalah teman-teman yang sangat dekat, teman akrab. Maka di sini bisa kita pahami sahib Al-Quran, kalau dikatakan sahib Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran itu teman akrabnya. Kira-kira teman akrab itu, coba dijawab anak-anakku sekalian, kira-kira kalau orang itu menjadikan Al-Quran sebagai sahibnya, sahib itu teman akrab ya, atau orang itu menjadi sahibnya Al-Quran, kira-kira membaca Al-Quran setiap hari atau seminggu sekali? Setiap hari. Setiap hari, pinter semua ya. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran setiap hari, insya Allah menjadi sahibnya Al-Quran, sahabatnya Quran. Bagaimana katanya Rasulullah? Nanti dikatakan kepada para sahabat Al-Quran yang membaca Al-Quran setiap hari, juga karena hafal, karena sehingga bisa membaca dimanapun. Setelah bermain, kemudian bisa membaca Al-Quran karena hafal ya. Iqra' wartaki. Di surga nanti dikatakan, bacalah ya. Wartaki dan naiklah derajatmu. Warattil dan bacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana engkau dahulu biasa membaca tartil di dunia. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian semua mengajinya diajarkan oleh Ustadz-ustadzah, mengajinya dengan tartil. Sebagaimana ini perintah Allah. Nanti di surga itu membacanya dengan tartil. Nggak cepat-cepat begitu ya. Inna manzilataka inda akhiri ayatin taqruwa. Sesungguhnya derajatmu berada pada akhir ayat yang kamu, ini yang tadi Ustadz sampaikan, taqruwa ayat derajatmu di surga nanti berada pada akhir ayat yang kamu hafal. Maka anak-anakku sekalian, silahkan ya, semangatnya ditambah lagi. Ramadan ini dan setelah Ramadan ini harus lebih semangat nambah hafalan. Karena semakin banyak hafalan, semakin tinggi derajatnya di surga nanti. Gitu ya. Baik, ayah bunda sekalian, para asatidz juga yang berbahagia, anak-anakku yang Ustadz banggakan. Terakhir, Ustadz ingin menyampaikan 4 hal. Bagaimana Ustadz? Poinnya 4 hal supaya kita bisa memaksimalkan meraih Ramadan dengan kemuliaan Al-Quranul Karim. Ya. Yang pertama adalah tentunya sesuai dengan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran tartila. Jadi di ayat ini sampai disebutkan tartila. Ini maknanya penguat. Bacalah Al-Quran dengan betul-betul benar-benar tartil. Seperti itu ya. Alhamdulillah ayah bunda, anda semuanya di sekolah, baik di TK ya, di SD termasuk di SMP, diajarkan bagaimana membaca dengan tartil. Tinggal ayah bunda di rumah memantau, memotivasi terus bagaimana malam harinya itu juga membaca Al-Quran dengan tartil. Seperti itu ya. Baik, insya Allah ini sudah dapat ya. Tinggal dilanjutkan dan dikontrol bersama. Yang kedua ayah bunda adalah tahfiz. Kita ingat dengan ayat ini. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Anak-anak kita insya Allah utul ilm. Anak-anak yang menuntut ilmu karena mereka di sekolah pasti diajarkan ilmu. Tetapi dahsyat lagi ketika huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam dada anak-anak yang belajar, mempelajari ilmu, sekolah untuk menuntut ilmu, itu di dalam dadanya ada ayat bayinat. Ada ayat-ayat yang jelas. Apa maksudnya? Al-Quranul Karim. Jadi mereka pandai di bidang ilmu umumnya, ya, tetapi punya hafalan Quran, subhanallah. Maka bukan hanya ketika berhadapan dengan Al-Quran saja, membaca Al-Quran, ketika mereka punya hafalan, di dalam dadanya ada hafalan Quran, terus membaca Al-Quran. Maka pentingnya naik level kita, bukan hanya tartil, tetapi tahfidz. Alhamdulillah, di SIT Kaifa tentunya tahfidz juga terus ditingkat. Selanjutnya, ayah bunda sekalian, ustadz-ustadzah, anak-anakku yang berbahagia. Yang ketiga adalah tadabbur. Sesuai dengan
pesan Allah, firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabburkan Al-Qur'an? Ya, merenungkan isi pesan kandungan Al-Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha. Am ini atau maknanya, atau. Tetapi atau yang kalimat tanya, ataukah. Jadi kita ini kalau tidak mau mentadabburkan Al-Quran itu ditanya balik. Anda ini tidak mau mentadabburkan Al-Quran ataukah? Tanya kita sama Al-Quran, ataukah? Di dalam hati ini ada penutupnya sehingga nggak mau untuk merenungkan Al-Quran. Nah, tentunya kita tidak mau ini ya. Yang ini yang ada penutup di dalam hati ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Kita orang yang beriman bagaimana? Tentunya mau mentadabburkan Al-Quran. Maka ayah bunda sekalian, salah satunya kami di metode UMI mengembangkan ada program turjuman. Salah satu program lanjutan itu sebagai ikhtiar kita untuk mengamalkan yang nomor 3 ini. Supaya kita memahami isi kandungan Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran. Dan terakhir ayah bunda sekalian, anak-anakku yang berbahagia, yang keempat adalah tad'im. Ini apa Ustaz maknanya tad'im? Nah, ini saya kasih penjelasan. Kenapa ini harus ada tad'im ini? Bisa jadi ada di antara ayah bunda yang memang Ustaz, saya ini sudah belum pernah ngaji sejak kecil Ustaz. Tapi sekarang saya senang sekali dengan anak-anak yang mengaji Al-Quran. Saya ingin belajar tapi rasanya usia ini sudah agak terlambat. Saya ingin, tapi saya senang. Maka ada namanya tad'im. Tad'im itu artinya mensupport. Ya. Mensupport kegiatan Al-Quran. Ada orang itu yang tidak support sama sekali dengan pembelajaran Al-Quran. Nah, maka kita semua, para asatidz ya, yang di yang di yayasan dan seterusnya, itu Masya Allah. Makanya di metode UMI ini kita ada standar atau apa istilahnya pilar mutu, itu nomor satunya adalah goodwill. Goodwill ini bagian daripada support. Kalau kita memiliki goodwill management yang bagus, kita support terhadap Al-Quran, insya Allah itu pun juga berpahala. Ya. Semakin kegiatan Quran, pembelajaran Al-Quran berkualitas, karena support tadi itu, maka yang memberikan support, supporternya ini juga akan mendapatkan pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayah bunda sekalian yang bisa saya sampaikan di kegiatan pagi ini yang luar biasa. Tadi yang disampaikan Ustaz Munawir ya, ada sesi tanya jawab insya Allah. Saya rasa cukup untuk materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya silahkan mungkin ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke MC. Tafadhal Ustaz. Baik Ustaz, Masya Allah, sangat banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini ya. Dan Masya Allah Ustaz, terima kasih yang telah menyadarkan kami kembali Ustaz untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, karena Al-Quran yang pastinya selalu yang kita bacakan, dan ternyata Al-Quran tersebut juga memberikan kemuliaan bukan hanya kepada pembacanya, orang yang mensupportnya saja mendapatkan kemuliaan dan barakahnya Al-Quran Al-Karim. Ya, baik, mungkin sebelum kita lanjutkan kembali, ada pertanyaan terlebih dahulu dari para mustami'in ataupun dari para peserta pada kesempatan hari ini. Untuk awalan kita buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, silakan apakah ada yang bertanya ataupun mau di chat, mangga dipersilahkan. Dan tidak lupa juga kepada peserta untuk bisa untuk bisa share link ataupun mengisi lagi presensi yang sudah di-sharekan di chat tadi untuk kehadiran kita pada kesempatan hari ini, dan juga mungkin kita bisa melihat lagi profil yang ada di SD dan juga SMP yang ada di YouTube kita bersama. Yang tadi mungkin belum sempat melihat, menonton, silahkan bisa dilihat kembali di YouTube kita. Apakah sudah ada pertanyaannya? Coba. Kalau nggak ada, saya yang tanya Ustaz. Ya, saya sangat tertarik sekali dengan yang tadi Ustaz ya. Ternyata bukan hanya Al-Quran saja Ustaz ya.
bukan hanya Al-Quran saja yang memberikan kepada kita syafaat ya, bukan hanya di dunia juga, apalagi di akhirat yang bisa memberikan syafaat. Ternyata puasa juga bisa memberikan kepada kita syafaat, apalagi kalau misalkan baca Al-Quran ini ketika puasa, Ustaz, kali ya. Betul. Apalagi Jadi, lagi puasa insya Allah sekarang di bulan Ramadan ya, pahalanya, dan mereka itu akan bisa memberikan kepada kita syafaat ya. Maksudnya syafaat itu seperti apa, Ustaz ya? Coba. Ya, baik, Ustadz Munawir yang saya hormati dan para mustami'in ya, anak-anakku dan ayah bunda sekalian. Jadi nanti di hari kiamat itu ada fase-fase yang cukup sangat panjang gitu ya, yang mana awal kali syafaat itu nanti apa istilahnya keran gitu ya. Keran itu bahasa Indonesia kan? Keran syafaat itu pertama kali dibuka melalui Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mendapatkan sahib as-syafa'al uzma, syafaat paling besar. Ketika umat manusia ini di padang mahsyar yang sekian lama itu, mereka nggak tahan, datanglah kepada para nabi dan seterusnya. Ini cerita yang cukup panjang ya. Yang intinya adalah para nabi ini merasa di dalam hidupnya itu punya dosa semua. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa mengaku punya dosa dan tidak layak untuk memohonkan syafaat. Maka disampaikan, datanglah kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu selama hidupnya sama sekali tidak memiliki dosa, sama sekali. Kemudian Rasulullah mau memohonkan syafaat, kemudian Allah izinkan, ini singkat cerita begitu ya, Allah izinkan syafaat itu, keran pertamanya dibuka melalui Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru syafaat-syafaat yang lain, termasuk syafaat Al-Quranul Karim, syafaat puasa ini. Nah, setelah itu baru kemudian kita memasuki fase yang selanjutnya, ada namanya mizan, hisab, kisos itu ya, dan seterusnya sampai nanti sirat, surga neraka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya puasa yang kita lakukan di Ramadan ini, juga Al-Quran yang senantiasa semangat kita baca di bulan Ramadan, insya Allah. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terus gini, Ustaz ya, ketika Al-Quran yang kita bacakan ya, orang yang terbata-bata saja membaca Al-Quran ya kan, dia mendapatkan double pahala. Tadi kan salah satunya dari kemuliaan Al-Quran saja. Orang yang terbata-bata gitu kan, mendapatkan 2 pahala. Tapi ada salah satu hadis lain, Ustaz ya, rubba qaril Quran wal Quran yal'anu bih gitu kan. Tidak sedikit mereka yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran ternyata melaknat kepada membacanya. Itu maksudnya itu seperti apa, Ustaz ya? Mereka membaca tapi mereka dapat laknat Quran gitu. Ya, baik, karena menarik ini ya. Karena ini saya rasa sependek atau sejauh yang saya pahami, karena berkaitan dengan niat. Karena berkaitan dengan niat. Maka orang-orang yang betul-betul ahlul Quran senantiasa menata niatnya bagaimana mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran itu yang diharapkan adalah tadi itu, seperti yang dikisah kisah futuristik tadi itu ya, yang mana Al-Quran itu sampai mengatakan, ya Allah ridhoilah dia setelah mendapatkan kemuliaan. Ya Allah ridhoilah dia. Lalu Allah meridhoi orang ini. Artinya apa? Kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran harus senantiasa menjaga niat kita. Supaya yang kita cari dari membaca Al-Quran ini hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tujuan-tujuan duniawi. Kalau sampai salah niatnya, buru-buru Quran itu memberikan syafaat, nanti justru akan menjadi bumerang bagi orang ini. Waliyadzubillah. Ada orang yang mengakunya nanti di hari kiamat itu senantiasa membaca Al-Quran di siang, malam hari, ya. Nah, nanti ada 3 kelompok itu. Salah satunya adalah orang yang mengatakan, saya membaca Al-Quran di siang malam, kemudian Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Malaikat juga menimpali kadzabta, bohong kamu. Tetapi kamu ingin dikatakan sebagai sangkori, kira-kira begitu ya, kepingin terkenal. Yang diharapkan adalah popularitas, apalagi yang diharapkan adalah materi dengan Al-Quran itu. Maka ini menjadi pengingat bagi kita di dalam mengajar, membaca Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, ya, semuanya yang berkaitan dengan Al-Quran, interaksi Quran ini yang kita harapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Al-Quran ini tidak melaknat kita, justru Al-Quran kelak mudah-mudahan memberikan syafaat untuk kita. Seperti itu Ustaz Munawir. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan atas penjelasannya Ustaz ya. Jadi tetap semuanya juga bermuara dengan niat ya, niat yang baik, niat yang tulus untuk membaca Al-Quran di setiap harinya. Dan insya Allah dengan niat kita juga di SIT Kaifa, yaitu untuk sebagai sekolah ya para perjuang Al-Quran, yang kita perjuangkan adalah Al-Quran yang sebaik-baiknya. Dan semoga anak-anak kita semuanya khususnya yang ada di Kaifa menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang ahlul Quran, anak-anak yang sangat mencintai Al-Quran dan dicintai Al-Quran. Dan salah satu daripada sekian banyak yang dalam hadis-hadis tersebut, mudah-mudahan itu adalah dari anak-anak kita semuanya di SIT Kaifa. Apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta kayaknya? Kayaknya malu-malu Ustaz nih, para peserta mau nanyain. Silakan Ananda yang SD atau yang SMP. Kalau nggak ada yang tanya dari siswa, Ustadz yang tanya balik ya. Oh iya. Ya Ustadz, ada boleh izin tanya. Ada Ustazah Wardah, Masya Allah. Ustazah Wardah, Masya Allah. Barakallah. Silakan Ustazah. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz. Ya. Alhamdulillah, sehat Ustazah. Dan Ustazah sehat juga ya. Alhamdulillah, amin Ustaz. Ustadz Afan izin bertanya, hal apa yang sebaiknya dihindari oleh terutama saya sebagai orang tua dan juga sebagai guru gitu ya, karena memang terkadang kita memahamkan ke anak tentang kemuliaan Quran itu mungkin mereka belum sampai nalarnya atau gimana Ustaz ya, jadi sempat kadang-kadang suka ada masa momen nggak mau belajar Quran gitu sampai istilahnya kayak ngerasa capek atau gimana. Apakah ada yang salah atau apa yang perlu sebaiknya dihindari, hal apa untuk sehingga tetap menjaga semangat mereka belajar ya saya. Dan begitupun juga di sekolah, karena kadang ada masa capek atau lelah sehingga untuk menghafalkan motifnya sedang kuat lagi. Apakah ada tipsnya atau mungkin ada yang harus kami hindari sebagai guru, apa yang tidak boleh disampaikan ke anak dan seperti apa gitu Ustaz. Syukran. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi Ustazah Wardah, beliau sekaligus wali murid ya. Iya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustazah Wardah. Jadi kalau saya rumuskan mungkin ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah terkait dengan, khususnya ini bagi ayah bunda ya, bagi bapak ibu, terkait dengan kehalalan yang kita berikan untuk anak-anak kita. Karena sesuai dengan kalau kita pahami hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik ya. Maka ibadah kita ini, misalnya contoh ini ya, ada orang yang sholat tapi pakai peci yang hasil mencuri misalnya. Sholatnya sudah rukun-rukunnya dapat semua. Kalau ditanya apakah sholat ini diterima oleh Allah, nah ini pertanyaan yang sangat berkaitan dengan yang kita gunakan, yang melekat dalam diri kita. Kalau itu hasil curian, Allah belum terima. Karena Allah la yaqbalu illa thayyiban. Begitu juga bisa jadi karena chemistry di anak-anak kita tadi itu kurang nyambung gitu ya dengan Quran, kemuliaan Quran bisa jadi. Nah ini mohon maaf, ini untuk muhasabah kita ya. Bisa jadi selama ini kita memberikan kepada anak-anak kita sesuatu yang kurang thayyib ya. Sesuatu yang halal harus ya. Jangan sampai kemudian kita halal ya. Bisa ada lagi yang halal tapi kurang thayyib. Nah ini juga perlu kita perhatikan. Jadi kita harus, karena yang Anda adalah apa yang Anda konsumsi. Begitu juga anak-anak kita adalah apa yang mereka konsumsi. Makanya Ustaz-Ustazah kalau kita lihat tradisi ulama-ulama dahulu itu, mereka itu sangat berhati-hati untuk makanan. Karena mereka takut ilmunya itu kurang bisa meresap dengan mudah. Jika yang dimakan itu kurang pasti kehalalannya, masuk kategori syubhat misalnya seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang lingkungan ya, karena lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh. Sebagaimana kalau anak-anak kita itu bersahabat dengan anak-anak yang semangat mengaji, dia akan ngikut ya. Anak-anak kita kalau teman-temannya yang nggak bersemangat dengan Al-Quran akan terpengaruh juga. Bagian daripada lingkungan ini adalah, mohon maaf ayah bunda yang di rumah, adalah faktor-faktor handphone ya. Hal-hal yang menjadikan anak-anak kita asyik dengan itu sehingga lupa dengan Al-Quran. Nah, maka ada saatnya perlu kita manage begitu ya, bagaimana kapan anak-anak kita berpegang handphone dan seterusnya, karena ini sangat berpengaruh. Termasuk bagian dari lingkungan ini adalah keteladanan. Bisa jadi anak-anak kita nggak semangat mengaji karena melihat
ayah ibunya juga jarang mengaji. Maka kita harus memberikan teladan, contoh kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau ada teladannya, anak-anak kita itu mudah mengikutnya. Dan terakhir ini yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini faktor yang tidak kalah pentingnya adalah doa ayah bunda. Ya, anak-anak kita yang seperti itu bisa jadi Allah sedang menguji kita. Maka kita tidak boleh putus harapan. Terus minta kepada Allah. Ada anak itu yang baik, anak yang kurang baik, sama ibunya itu yang didoakan yang tidak baik. Ini terus. Ini ternyata yang baik ini karena jarang didoain berubah dia menjadi tidak baik. Nah, seperti itulah faktornya doa itu. Jadi sebutlah nama anak-anak kita setiap selesai sholat satu persatu ya, doakan yang terbaik. Insya Allah itu akan memberikan dampak karena doanya orang tua seperti doa Nabi untuk umatnya akan dikabulkan oleh Allah. Seperti itu ya Bunda Wardah Imannya. Kemudian terjawab ya. Syukran Ustaz. Masya Allah Ustaz, itu hal yang sangat penting sekali, apalagi lingkungan saja, karena lingkungan itu membentuk pribadi anak-anak kita semuanya. Dengan lingkungan yang Qurani, insya Allah akan menjadikan anak-anak yang berakhlak Qurani, dan insya Allah itu ada di SIT KIFA Ustaz ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu bisa dan senantiasa bisa memberikan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Insya Allah. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada satu lagi pertanyaan mungkin ya? Kita akan buka pertanyaan satu lagi, mangga dipersilahkan. Masya Allah, banyak yang hadir Ustaz ya, 96 yang online. Ada 96. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Mungkin ini sangat gamblang sekali Ustaz ya. Tadi karena penjelasannya Masya Allah gitu kan, sangat gamblang dan sangat kita pahami bersama dari mulai Al-Quran dan juga puasa yang kepada kita syafaat. Selanjutnya lagi adalah tujuan Al-Quran dibacanya selain kita mendapat ilmu, amal, munajat, pahala, dan juga ada syifa ataupun obat. Dan juga tadi dijelaskan juga ada kemuliaan daripada Al-Quran. Sangat jelas sekali untuk kami semuanya, dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita mendapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan maslahat untuk kita semuanya. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan pada kesempatan hari ini, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu Ustaz ya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dengan barokahnya Al-Quran, dengan wasilahnya Al-Quran ya, kita dipertemukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri pada perjumpaan kali ini, kami memohon kepada Ustaz ayah bunda sekalian, Ustadz Ustadzah, anak-anakku yang Ustadz banggakan, mari kita berdoa bersama dan kita awali dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa rabbana shighara Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa tilmidatina kullahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli qiyamil lail wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyakum min ahli asy-syarri wad dhayq. Allahumma barik lana bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma faqihna bil Qur'an, Allahumma syafi'na, Allahumma adkhilna al-jannata bil Qur'an. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna min ibadika al-muttaqin fi hadha ash-shahr, syahr Ramadan al-mubarak, wa ja'alna min ahli al-Qur'an bi barakati Ramadan. Allahumma ja'alna mimman yukhlisuna fi ibadatika ya Allah
وجعلنا من عبادك المخلصين في ليلة القدر من هذا الشهر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan Ustaz ya, dan semuanya barakallahu fikum bi barakatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Ahmad Mirzak yang telah memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ya, yang sangat banyak dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan yang telah kita terima, semoga Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat dan maslahat, dan Allah berikan keberkahan untuk beliau dan juga untuk isi TKIFA tercinta di sini. Baik, kita akhiri. Yang ada di Zoom untuk bisa dibuka terlebih dahulu, dibuka terlebih dahulu videonya. Insya Allah kita akan dokumentasikan. Baik, tim dokumentasi sudah siap? Ya, insya Allah siap. Ya. Slide 1, silahkan dinyalakan videonya. 1, 2, 3. Kemudian ini ada 4 slide. Slide kedua, silahkan dinyalakan videonya. 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. Ya, sudah. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tim dokumentasi, dan karena telah didokumentasikan maka berakhir sudah pada perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan maslahat, dan semoga Allah menerima puasa kita, Allah menerima tilawah kita, dan semoga tilawah yang kita bacakan itu yang akan memberikan kepada kita syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa untuk silahkan di subscribe ataupun dicek untuk di YouTube-nya, dan insya Allah kegiatan ini akan ada